Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru semuanya, rekan guru saya di SDN Hegar Manah ini, terima kasih untuk waktu untuk mendukung kegiatan saya di program Guru Penggerak. Mohon maaf jika kegiatan saya ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Masih semangat tidak Bapak Ibu semuanya? Sesuai dengan moto kita ya, moto SDN Hegar Manah itu apa? Harus lebih baik. SDN Hegar Manah? Harus lebih baik. Saya rasa masih belum kompak untuk semuanya ya. SDN Hegar Manah? Harus lebih baik. Ya, alhamdulillah ya. Moto kita SDN Hegar Manah harus lebih baik. Dan mudah-mudahan ke depan kita semua bisa terus berkolaborasi untuk kemajuan SD kita tercinta ini. Ya, baik. Mari kita mulai saja. Di diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Ami Hermawati, CGP Angkatan 10 dari SDN Hegar Manah. Di sini ada budaya positif ya. Saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum kita melanjutkan ke pemaparan selanjutnya, kira-kira apa yang terbersit dalam pemikiran Ibu Bapak Guru semua tentang budaya positif? Boleh, silakan Bapak Ibu. Ya. Budaya yang sesuai dengan aturan. Ya, budaya yang sesuai dengan aturan. Ada lagi? Silakan. Kegiatan atau aktivitas yang sudah biasa kita lakukan yang dipandang baik atau dipandang positif. Ya, kegiatan yang biasa kita lakukan yang dipandang baik atau positif. Selanjutnya ada lagi? Silakan Ibu. Apa yang terbersit dalam pemikiran Ibu Bapak semuanya tentang budaya positif? Ya, betul sekali ya. Budaya positif ini adalah kebiasaan kita seperti yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Haji Umar, bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan kita yang apa? Yang positif, yang baik, seperti itu ya. Kira-kira perlu tidak budaya positif ini diterapkan di sekolah kita? Sangat perlu ya. Karena apa? Karena budaya positif ini harus diterapkan. Ya, di sini ada konsep inti budaya positif, itu ada 8. Di modul 1.4 ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya, baik ya, saya jelaskan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan filosofi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Jadi untuk sekarang ini kita dituntut untuk tidak berpusat, mengubah paradigma tersebut menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana guru
dituntut untuk melaksanakan pembelajaran itu yang berpusat pada murid sesuai dengan impian Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 pilar ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, keenam pilar profil pelajar Pancasila ini ingin diwujudkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui kita sebagai pendidik, melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana beliau mengimpikan bahwa seorang pendidik itu mampu menciptakan peserta didik yang berkarakter, yang intinya itu mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila seperti itu. Next. Di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi teori kontrol ini adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Seorang guru memang harus ya mengontrol muridnya supaya tidak melaksanakan hal-hal yang di luar yang tidak diharapkan seperti itu. Dan seorang guru itu harus menjadi contoh juga baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, di sini ada perubahan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, di mana berbeda sekali antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Dari stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan dari teori kontrol tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jelas berbeda ya, karena antara kita satu dengan manusia yang lain pasti akan berbeda. Kemudian menurut stimulus respon tentang dunia, semua orang itu melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Karena satu manusia dengan manusia yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Kemudian selanjutnya menurut stimulus respon, bisa kita memaksakan pandangan orang lain itu harus sama dengan yang kita pikirkan, seperti itu. Kemudian menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, menurut stimulus respon itu adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol itu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, seperti itu. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia itu adalah Anda tidak bisa begitu. Dan yang terakhir adalah menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, ini diterapkan di sekolah kita ya, kepada peserta didik kita, bahwa berpikir itu jangan berpikir menang kalah. Dimana ketika seorang siswa melakukan kesalahan, misalkan
murid guru pasti eleh gitu dengan berbagai macam pengertian seperti itu. Nah, di sini sangat tidak dibetulkan di teori kontrol itu bahwa berpikir seorang guru itu harus menang gitu. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa menang dan juga guru, jangan sampai seperti itu. Next. Nah, di sini ada disiplin positif. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, disiplin itu sangat erat kaitannya dengan peraturan, aturan. Betul tidak, Ibu Bapak? Ya. Pokoknya aturan kudu kieu, aturan teh kieu. Itu merupakan dari disiplin. Padahal hakikatnya tidak seperti itu ya. Disiplin itu berasal dari kata disipline yang artinya belajar. Disiplin merupakan disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, atau ancaman juga hukuman. Jadi, disiplin positif ini harus timbul dari dalam dirinya sendiri. Kalau faktornya dari luar, ingin mendapat imbalan, penghargaan, reward, ancaman, itu tidak akan bertahan lama. Karena yang menjadi motivasinya itu adalah unsur dari eksternal, bukan muncul dari dalam dirinya sendiri. Sehingga jika dia menerapkan disiplin tersebut hanya mempunyai faktor dari luar, itu tidak akan tertanam di dalam diri peserta didik. Sehingga kita sebagai pendidik tujuannya adalah memiliki peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu dituntut untuk memunculkan disiplin tersebut di dalam diri peserta didik secara internal, intrinsik ya. Sehingga ketika disiplin itu sudah tertanam di dalam diri peserta didik, itu akan membuat sebuah kepatenan atau tadi disebutkan ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Neng, sebelum itu dikembalikan dulu. Jika berbicara tentang nilai-nilai kebajikan, kira-kira apa yang terbersit di dalam benak ibu bapak semuanya tentang nilai-nilai kebajikan? Bisa disebutkan contohnya apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain. Selanjutnya toleransi. Selanjutnya menghormati orang lain. Selanjutnya apa lagi? Ya, betul ya. Intinya semua yang positif ya, yang baik-baik itu adalah nilai kebajikan. Next. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan universal yang diambil dari nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama itu saya ambil dari profil pelajar Pancasila yang tadi disebutkan adalah 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. 2. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan
sebagainya banyak ya. Next. Selain itu ada juga 9 pilar. Dari 9 pilar karakter Indonesia, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi disebutkan. Selain 9 pilar juga ada the 7 essential virtues, yang mana di dalamnya ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Begitupun dengan petunjuk hidup seumur hidup ya. Dan itu merupakan salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan ke dalam diri peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kita pun sebagai untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sehingga ketika kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar kita itu, maka akan terjadi penolakan, di mana kita akan merasa tidak enak karena kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi. Next. Apa 5 kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ternyata 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kaitannya adalah kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kadang-kadang kita di kelas menemukan seorang murid yang mengantuk, ya, terus posisi badannya pun tidak tegak. Kadang-kadang kita langsung memarahinya, "Kunaon begitu?" misalnya gitu. Nah, jangan langsung bertanya atau menghukum anak dengan hal-hal yang negatif. Kita lihat dulu, barangkali mungkin kebutuhan dasar peserta didik di bertahan hidupnya itu tidak tercukupi. Mungkin saja mungkin saja ketika anak berangkat sekolah itu belum sarapan, sehingga dia kebutuhan dasarnya untuk energinya dan segala macamnya itu tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan semangat belajarnya pun hilang. Seperti itu, berarti survival dia itu tidak terpenuhi bertahan hidupnya. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, di mana meliputi rasa diterima, diperdulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kadang-kadang siswa di kelas kita itu ketika belajar berkelompok, satu orang dengan yang lainnya itu menolak dia untuk menyatu dengan mereka di dalam satu kelompok. Nah, itu yang akan menimbulkan rasa minder ataupun rasa tidak pede. Nah, tidak nyaman ketika di dalam kelas. Nah, itu sebagai seorang peserta didik kita harus mencari tahu kebutuhan dasarnya itu apa yang dia belum butuhkan, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, di mana meliputi harga diri, keinginan dihargai, dianggap, diakui, dan didengar. Nah, kadang-kadang peserta didik itu merasa pede ketika dia dihargai, merasa termotivasi ketika dia diakui dan didengar. Nah, peserta didik itu sering ya, apalagi kelas bawah, misalkan bercerita tentang pengalamannya di rumah atau bercerita tentang apa yang dikeluhkan dan diinginkan. Nah,
Tidak semua pendidik dianggap seperti itu, dihargai. Nah, peserta didik itu akan lebih merasa dihargai. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan, yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, nah di kebutuhan dasar yang keempat ini, di sub kebebasan ini mencakup metode kita dalam belajar. Kita dibebaskan memilih atau menerapkan lebih dari satu metode supaya peserta didik itu mampu mengeksplor kemampuannya. Jangan hanya ceramah saja dan mengandalkan visual seperti itu. Ya, kita diharapkan menggunakan berbagai macam metode supaya kebutuhan dasar peserta didik kebebasan ini bisa tercukupi. Yang selanjutnya adalah kesenangan, di mana anak bermain, humor, tertawa itu merupakan dasar manusia, dia yang dibutuhkan gitu. Nah, dari kelima dasar kebutuhan dasar manusia ini pasti terbesit entah di kita sebagai pendidik atau di peserta didik. Kita pasti membutuhkan bermain, humor, tertawa. Kadang-kadang peserta didik itu membutuhkan ketika dia resep nate heureuy gitu, resep nate gegendangan, itu pun adalah kebutuhan si siswa tersebut. Selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Di awal kita sudah membahas ya tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Juga konsekuensi. Namun tidak memungkinkan untuk restitusi itu sendiri baru didengar atau belum membudaya seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, untuk pembahasan restitusi itu baru saya dengar dan baru saya pahami di program guru penggerak ini. Kalau Bapak Ibu semuanya bagaimana? Baru sama. Oh. Kalau hukuman itu sudah tidak asing ya, dan saya percaya semuanya tahu. Hukuman itu adalah sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa, ya. Guru piket itu tidak terima dengan hal tersebut sehingga menginginkan menghukum peserta didik itu dengan cara berkeliling lapangan misalnya seperti itu adalah hukuman tersebut itu kan tiba-tiba ya, tidak direncanakan tadinya. Misalkan ya si alam misalkan terlambat kudu dikitukan, kan tidak seperti itu. Kemudian ada konsekuensi terencana, sifatnya itu ya terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, di sekolah itu pasti sudah ada dibuat aturan sekolah. Ketika aturan tersebut tidak dipatuhi, maka ada konsekuensinya seperti itu. Begitupun dengan seorang pendidik di kelas ya, kadang-kadang berkata kedah dikerjakan PR, harus dikerjakan dulu nanti dapat nilai. Kalau tidak dikerjakan PR-nya, maka tidak akan mendapatkan nilai. Itu
itu adalah contoh dari konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita dituntut untuk berdiskusi dengan peserta didik dan mencari solusinya itu bersama, kolaborasi, gitu, ngobrol bareng. Itu yang dinamakan dengan restitusi. Next. Nah, di sini selanjutnya ada posisi kontrol. Kita sebagai seorang pendidik, ternyata itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan dari yang di depan ini? Apa yang dimaksud dengan penghukum? Ya, baik ya. Posisi kontrol sebagai seorang pendidik itu ada 5. Yang pertama itu penghukum. Biasanya kita sebagai seorang penduduk, ketika si anak melakukan kesalahan, kita langsung. Contohnya, ketika pelaksanaan pengibaran bendera hari Senin, upacara bendera, ya, si anak tidak menggunakan atribut lengkap, kita langsung menghukum dengan cara hormat kepada bendera selama 10 menit, atau misalkan membersihkan toilet, mencontek atau mengganggu temannya, kita langsung sebagai seorang pendidik itu dabongan untuk ngadangkeun, misalkan dabongan heureuy bae sok ngadeg di payeun, bari memegang telinga, seperti itu langsung sifatnya menghukum tanpa bertanya dulu kenapa dia terlambat, kenapa seperti itu, dan lain sebagainya. Dia langsung menghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, di mana pembuat merasa bersalah ini sifatnya seorang guru itu menanyakan dengan bahasa yang lembut, kemudian menekankan kepada siswa itu kenapa melakukan hal tersebut. Misalkan contohnya itu kunaon ngelakukeun bae nu kitu tekaluyan pisan ka ibu, misalkan ibu teh ketetes lagi di setelan ku bapak kepala sekolah nya tekaluyan kitu ka ibu, misalkan. Nah, itu adalah kata-kata pemancing pembuat merasa bersalah, sehingga si anak tersebut itu berpikiran, oh berarti ibu teh dicarekan teh gara-gara abi, gitu. Nah, jadi timbullah si anak tersebut itu merasa bersalah, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Layaknya teman itu berarti tidak ada jarak, ya, dari bahasa ataupun sikap itu kita memposisikan sebagai teman, di mana kita itu langsung ngobrol dengan dia itu bahasanya dengan bahasa teman. Kunaon sih tadi gitu sok-sok tadi nyaur kami ka ibu, misalkan kunaon tadi bahasa yang dilakukannya, bahasa yang diucapkannya pun bahasa sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Pemantau itu dilakukannya itu memantau peserta didik. Jadi dengan bahasa-bahasa yang tegas juga, gitu. Namun posisi
ada manajer. Nah, idealnya kita sebagai seorang pendidik itu berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer, di mana sebagai seorang guru itu tidak langsung menghakimi, tetapi melakukan dulu identifikasi, kemudian mencari solusi yang terbaik itu dengan kontrol kita itu berada di mana? Manajer. Yakin manajer? Harus kan? Dan itu idealnya, memang harusnya kita berada di sebagai manajer. Kalaupun kita masih berada di posisi kontrol sebagai penghukum, itu tidak masalah. Itu pun adalah suatu proses. Namun diharapkan ke depannya itu kita berubah menjadi seorang manajer. Next. Contoh penerapan posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada kasus ya. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini boleh, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Nah itu bahasanya pun menerapkan bahasa sebagai seorang teman ya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Bahasanya itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Sesudah upacara kamu beli atribut di koperasi. Nah, kalau pemantau itu ada konsekuensi yang diterapkan sebagai hukumannya itu. Selain kalau tadi penghukum itu langsung dihukum gitu ya. Tapi kalau pemantau itu diberitahukan aturannya seperti apa. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi sebagai seorang manajer itu, si anak berdialog dengan si anak dan sehingga membantu dia untuk menemukan kesalahan dia itu apa, kemudian mencari solusinya juga dari dianya sendiri gitu. Kira-kiranya apa? Menggali sehingga yang munculnya itu dari dirinya sendiri gitu, belajar memecahkan masalah oleh peserta didiknya sendiri. The next. Nah, kira-kira posisi kontrol apa yang ada di depan? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrolnya apa? Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, betul sekali. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, kamu tidak pernah akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakannya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakannya. Bukan. Pemantau, betul ya. Pemantau ketika tidak, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu tidak akan mendapatkan nilai ketika tidak mengerjakan tugas. Next. Nah, yang selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa? Ada yang bisa memberikan komentarnya? Kenapa harus keyakinan kelas? Bahasanya itu bukan peraturan kelas. Untuk di kelas, kita buatnya di kelas ya. Karena kita sebagai wali kelas. Apa? Berdiskusi dengan siswa. Ya, berdiskusi dengan siswa. Terus selanjutnya apa? Buatnya bersama-sama. Ya. Dengan murid. Ya. Mungkin peraturannya dibuat oleh guru. Ya, betul sekali Bu ya. Kalau peraturan kelas itu dibuatnya oleh guru sendiri, ya.
kalau keyakinan kelas itu dibuatnya bersama-sama diskusi dengan anak-anak sesuai dengan kesepakatan mereka. Jadi si anak-anak itu membuat satu keyakinan kelas dan kita mengumpulkan semuanya itu, pendapat mereka itu dikumpulkan dalam satu tempat ya, sehingga akan membuat satu keyakinan kelas yang akan disepakati oleh kita di kelas, oleh murid dan kita sebagai guru. Nah, kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan kelas itu diharapkan diyakini oleh semua peserta didik dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mereka itu mampu menerapkan di dalam pembelajaran dan pembelajaran pun akan berjalan dengan baik gitu. Next. Nah, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Diharapkan di keyakinan kelas ini tidak menuliskan kalimat-kalimat negatif. Misalkan dilarang membuang sampah. Tidak melakukan. Yang itu kata-kata negatif itu dalam keyakinan kelas itu tidak dicantumkan seperti itu, tapi kalimat tersebut itu dirubah menjadi kalimat positif. Ya, misalkan kalau tidak boleh membuang sampah, berarti kalimat positifnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan, seperti itu bisa ya. Intinya dilarang menggunakan kalimat yang negatif. Kemudian ya, seperti itu. Kemudian sedikit saja yang mudah diingat oleh peserta didik. Keyakinan kelas itu jangan sampai merebet satu lembar penuh yang nantinya hanya akan menimbulkan anak-anak itu tidak bisa menerapkannya karena terlalu banyak. Sedikit saja yang penting bisa diterapkan oleh peserta didik. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, diharapkan itu semua murid itu terlibat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas tidak hanya beberapa orang saja, karena keyakinan kelas ini akan dilaksanakan oleh semua peserta di satu kelas. Next. Nah, yang selanjutnya ada segitiga restitusi oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindak. Ketika kita melihat seseorang murid melakukan kesalahan, kita diharapkan melakukan pemecahan masalahnya itu melalui segitiga restitusi. Kita mengidentifikasi dulu, menstabilkan identitas dulu, ya. Kemudian kita setelah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi. Meskipun dia salah, tetap kita harus validasi kesalahan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Next. Nah, yang pertama itu adalah prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Meskipun seorang siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge bahwa dia itu salah. Sebagaimana kita ketahui, kesalahan itu merupakan sebuah proses dalam pembelajaran. Kita harus bilang saja ke anak lakukan itu, atau ibu atau bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, jangan seperti itu. Tapi kita harus menstabilkan dulu identitas kesalahannya dia dengan cara meyakini. Setelah kita tadi dikuat, kamu melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Manusia itu tidak ada yang
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting menurut kamu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan ketika kita menanyakan kepada seorang siswa ketika dia melakukan kesalahan. Next. Nah, setelah secara intrinsik, nah kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika seorang anak melakukan kesalahan di tahap ketiga ini, di tahap segitiga distribusi ini, kita tanyakan kepada anak siswa, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai apa saja yang sudah kita sepakati bersama? Kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Atau, nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kamu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana? Seperti itu. Nah, sehingga anak ketika menjawab pun dia menjawab dengan kesepakatan dan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi itu pemikiran-pemikirannya nanti muncul dari siswa tersebut. Lanjut. Nah, di sini di pause dulu. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi di mana ketika anak melakukan suatu tindakan yang salah, tetapi kita menggunakan pemecahannya itu melalui segitiga restitusi, dalam artian guru menjadi seorang manajer, posisi kontrolnya sebagai seorang manajer meskipun masih sederhana. Kembali. Ya, dari video tersebut seorang anak itu melakukan kegaduhan di kelas. Nah, saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita sebagai seorang pendidik tidak langsung menghakimi atau tidak langsung menghukum ketika dia melakukan suatu kesalahan. Tapi yang pertama dilakukan itu menanyakan dulu kenapa, ada apa, ya, menstabilkan identitas dulu. Kemudian setelah menstabilkan identitas merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan dirinya supaya tidak mau hasil dia bekerja keras itu mengisi tidak mau dicontek oleh orang lain. Itu sebagai bentuk dari mempertahankan dirinya meskipun dia dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer
yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, modern, dan bertanggung jawab atau sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi sebagai seorang pendidik berdasarkan dari filosofi pengajaran Ki Hajar Dewantara itu mengajar sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu ya. Kemudian mampu mencetak peserta didik itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan budaya positif ini harus diterapkan di sekolah baik untuk dirinya di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya paparkan. Barangkali ada pertanyaan atau saran dari semuanya, mangga dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, sangat terinspirasi sekali dan paparan yang tadi telah disajikan oleh yang terhormat Bu Ami. Memang seharusnya seperti itu. Gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, justru bangsa lain pun mengadopsi pemikiran-pemikiran KHD dan menjadikan pendidikan di negaranya lebih baik lagi. Maka saya mengharapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini benar-benar bisa diterapkan dan direalisasikan di kelas masing-masing untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra putri kita tercinta. Dan selanjutnya ada sedikit ada pandangan yang katanya untuk penerapan disiplin positif itu dipaksa untuk kemudian terbiasa. Nah, dihubungkan dengan apa yang tadi dipaparkan oleh yang terhormat Bu Ami, apakah prinsip orang yang seperti tadi dipaksa aja nggak apa-apa dulu lah, biarkan anak itu terpaksa kemudian untuk terbiasa. Seperti halnya para militer, dipaksa aja dulu supaya berdisiplin, supaya apa, dan akhirnya terbentuklah disiplin positif. Apakah prinsip itu baik atau tidak? Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapannya ya dari pemaparan yang saya sampaikan. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini dalam pembelajaran kita dengan baik ya. Kemudian untuk selanjutnya tadi Bapak Kepala mengutarakan tentang bagaimana baik atau tidak ketika budaya positif ini awalnya dipaksa dan nantinya akan terbiasa seperti itu. Mungkin dalam penerapan disiplin itu susah ya, tidak bisa instan karena pelaksananya itu harus berkelanjutan. Karena untuk menerapkan disiplin itu tidak seperti memakan cabai ya. Ketika kita memakan langsung terasa pedasnya. Nah, untuk penerapan disiplin ini perlu membutuhkan waktu dan proses. Proses ini mungkin awalnya tidak suka, ya, tidak suka. Nah, anak-anak itu memang susah untuk diarahkan seperti itu. Tapi ketika anak harus dipaksa dan nantinya akan terbiasa, mungkin pada saat ini masih bagus dilaksanakan, namun hanya caranya saja mungkin yang dilakukan untuk lebih bijak lagi gitu. Jangan sampai seperti tadi kita sebagai seorang guru langsung menjadi seorang penghukum. Tidak seperti itu ya. Meskipun sifatnya memaksa, akan tetapi kita harus tetap menerapkan nilai-nilai yang baik kepada siswa dengan penerapan kita sebagai manajer ya, sehingga si anak tersebut tidak merasa terpaksa. Meskipun merasa terpaksa, tapi itu munculnya itu dari dalam dirinya sendiri, munculnya keyakinannya itu dari dalam dirinya.
ketika kita langsung melakukannya dengan bersikap sebagai penghukum, nanti si anak akan berbeda tanggapannya ketika kita memaksa dia ketika kita menjadi sebagai seorang manajer gitu. Kita memposisikan, jadi intinya untuk menerapkan disiplin itu dipaksa dan akan terbiasa itu masih bisa dilaksanakan. Itu baik dilaksanakan, hanya mungkin dengan proses yang baik, dengan cara-cara yang baik, tidak langsung bersikap sebagai penghukum. Mungkin itu Pak. Barangkali ada lagi yang lain? Tidak? Terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini di diseminasi memberikan pemahaman, penyebaran pemahaman tentang budaya positif ini saya akhiri. Tapi sebelumnya kita sebutkan lagi, kita gaungkan lagi moto kita dalam sebagai pendidik di SDN Hegarmana itu. Apa moto kita? SDN Hegarmana SDN Hegarmana harus lebih baik ya. Mudah-mudahan ke depan kita sebagai seorang pendidik bisa menjadi lebih baik dan bisa memberikan budaya positif, bisa mengimplementasikannya kepada peserta didik dengan kita dulu sebagai seorang pendidik dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu apa? Ingarso sungtulodo ingmanyo mangunkarso tuturi handayani. Seperti itu ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Sukmawati dari SDN Hegarmana. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Ami Hernawati tentang budaya positif, saya merasa bahwa wawasan saya semakin bertambah dan semakin memahami tentang budaya positif, dan saya lebih bersemangat lagi untuk menerapkan budaya positif di kelas yang saya pimpin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.